nabi. Di mana dikatakan dia hanyalah nabi? Kalau di iman mereka berkata dia hanyalah nabi, apakah iman mereka yang datang 700 tahun itu bisa menyalahkan apa yang sudah ada di abad mula-mula sebagai permulaan zaman? Banyak banget orang yang masih belum bisa membedakan perbedaan antara Yesus dengan Isa, ya. Tetapi hari ini kita akan belajar kenapa? Karena agar teman-teman Kristen itu tidak mengimani Kristus yang lain menurut prinsip Galatia 1 ayat 8 dan 9. Yesus dan Isa itu beda ya? Ya, beda. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih dalam iman lain itu beda. Bedanya di mana? Semua hal bedanya. Dari tempat kelahirannya, kemudian orang tuanya, apa yang dia lakukan, kisah hidupnya, itu semuanya berbeda. Kalau umat Islam menyebut Nabi Isa, kalau Kristiani Yesus, kalau Kristen Arab Yesus Al-Masih. Berarti satu. Enggak. Yang Isa Al-Masih di dalam Islam itu bukan Yesusnya kami. Karena Isa Al-Masih di dalam enggak. Kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kamu bisa membuktikan jalur silsilahnya orang tuanya Kristus? Isa? Tidak bisa. Ya karena memang tidak bisa. Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena memang kalian sendiri tidak punya literatur. Makanya Maryam itu disebut sebagai Maryam saudara Harun. Padahal Bunda Maria itu bukan saudara Harun, karena Maria itu anaknya Eliakim dan juga Santa Ana yang dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi seperti Harun dan Musa. Jadi ibunya saja sudah berbeda, jadi nggak bisa dikatakan sama gitu. Oh, jadi berbeda ya, Maryam sama Maria beda? Beda, Maryam itu beda dengan Maryam. Maria ibu Yesus itu berbeda dengan Maryamnya Siti Maryam. Oh, beda ya, Maryam sama Maria beda. Beda, pasti beda. Memang agama itu memang berbeda-beda ya. Pendapat agama itu misalnya Kristiani sama pendapat Islam kan berbeda. Ya, tapi ini bukan tentang pendapat, brother. Ini tentang data sejarah. Iya, paham. Itu tentang data sejarah bisa dibuktikan atau tidak. Gitu, literaturnya kuat atau tidak. Fakta historisnya bagaimana gitu loh. Dan memang keunggulan kekristenan itu, argumentasi iman dan dogma dalam Kristen itu didukung oleh data sejarah yang kuat. Gitu. Jadi nggak bakal bisa diserang orang, dipelintirin gimana gitu. Kalau hanya based on asumsi ya mungkin bisa, tetapi tidak akan bisa menyalahi atau membantah apa yang sudah kekristenan bangun sejak purbakala. Ya, karena Allah itu nggak buat manusia seperti robot. Halo, shalom Kak Elia. Salam, silakan Bu. Selamat malam. Selamat malam, Kak Elia. Saya agama Kristen Protestan, pengen nanya boleh nggak Kak? Oh ya, silakan. Iya, untuk memperdalam keagamaan saya. Ini loh Kak, saya pengen nanya kenapa yang di apologet Islam itu menyatakan Kristen itu katanya memakai istilah-istilah dalam agama mereka, yaitu kata Allah. Mereka tuh katanya pengen bukti mana di Alkitabmu kalau ada tulisan Allah dari agama Kristen Arab gitu. Jawabannya apa sih Kak? Jangankan Alkitab ya, tetapi kita berpindah ke prasasti, namanya prasasti Zabat ya. Prasasti Zabat itu di abad ke-5. Iman mereka kan lahir di abad ke-7. Prasasti Zabat itu di abad ke-5 itu sudah memuat kata Allah. Tulisannya bunyinya mengatakan begini ya. Dengan nama Allah Sergius putra Amat Manaf dan Hani putra Mer Al-Kais, Sergius putra Sat dan Sitir dan Surai. Nah ini adalah prasastinya orang Kristen dari abad ke-5 pada tahun 512. Agama mereka belum lahir, bahkan nabinya pun belum lahir pada zaman itu. Tetapi prasasti ini yang adalah punya orang Kristen sudah menuliskan kata Allah. Dan tidak perlu berjauh-jauh, misalnya di Kisah Rasul 2 itu ada orang-orang Arab yang menyaksikan rasul-rasul berbahasa roh pada hari peristiwa Pentakosta. Dan bahkan lebih jauh, Rabi Yahudi saja, Sadia Gaon itu menerjemahkan Kejadian 1 ayat 1 dalam Ibraninya, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Kata Elohim itu diterjemahkan menjadi Allahu dalam bahasa Arab. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Allah itu punya kami, mohon maaf, tanah Arab itu sudah dimiliki oleh orang Kristen terlebih dahulu daripada mereka ada. Ingat, jarak kita dengan mereka itu 700 tahun. 700 tahun jarak kita dengan mereka.
bukan 100-200 tahun, bukan begitu. Ya, mereka itu munculnya belakangan, makanya data sejarahnya mereka itu tidak punya. Mereka nggak punya data sejarah, mereka nggak punya bukti arkeologi yang sesuai dengan asumsi-asumsi iman mereka dan yang sesuai dengan tuduhan mereka terhadap kita. Jadi kalau mereka mengatakan, kami yang punya kata Allah bukan kalian, kata Allah itu milik kami bukan kalian. Di abad kelima, seorang uskup Ortodoks Arab bernama uskup Arab Harits bernama Abdullah, itu artinya adalah abdinya Allah. Ya, abdi itu kan hamba, mengabdi, menghamba. Nah, Tuhan Yesus itu adalah adalah hamba Allah Sang Bapa dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, jadi kalau mereka berkata Allah itu punya iman kami, iman kamu belum lahir. Ya, agama kamu belum ada, kami udah pakai nama Allah. Kamu bisa nggak bantah argumentasi saya ini? Anda bisa nggak menunjukkan bukti bahwa iman Anda memang lebih tua daripada prasasti orang Kristen yang kita punya? Karena enggak. Mereka baru datang belakangan. Mereka nggak punya kuasa untuk itu. Makanya orang-orang di Malaysia, Muslim di Malaysia, itu menggugat orang Kristen di Malaysia ke pengadilan mengenai kata Allah. Dan mereka kalah di pengadilan. Karena kata Allah itu punyanya orang Kristen terlebih dahulu. Jadi kalau mereka bilang, kalian Kristen nggak boleh pakai nama Allah, di Malaysia aja mereka sudah kalah di pengadilan. Nggak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun fakta histori mengatakan kata Allah itu punyanya orang Kristen. Makanya orang Kristen tuh nggak boleh anti kata Allah, karena memang kata Allah itu miliknya orang Kristen sejak semula, gitu ya. Oh gitu Kak. Terus saya mau nanya Kak, kalau Allah itu wujudnya apa sih Kak? Hanya panggilan, contohnya kayak nama saya misalnya Siti, terus saya guru, dipanggil Bu Guru gitu kan? Allah itu hakikat. Jadi kalau kita itu manusia, dia itu Allah. Dia itu Tuhan, saya ini pelajar. Dia itu namanya adalah Hashem, nama saya Elia. Saya manusia, dia Allah, namanya Hashem, nama saya Elia, gelar saya pelajar, gelarnya dia Tuhan. Jadi Allah itu hakikat, bukan nama. Karena iman Yahudi dan iman Kristen itu nggak pernah mempercayai Allah itu nama. Nah, kalau mereka kan memanggil Allah itu nama, mengatakan Allah itu nama. Allah itu dalam iman Kristen tidak pernah sebuah nama, karena Allah itu tak bernama. Yang dinamai itu hanyalah makhluk. Sebutan gitu ya Kak, sebutan gitu ya. Ya, Allah itu sebutan bagi hakikatnya dia sebagai yang al-ilahi, sebagai yang ilahi. Gitu. Iya, Dia jadi itu tidak bernama. sama nggak kalau gini Kak? Misalnya kalau dia guru berarti panggilannya dia guru gitu kan? Bukan guru namanya dia gitu loh maksud saya. Sama nggak? Guru itu gelar, Allah itu bukan gelar, Allah itu hakikat. Sama seperti saya manusia, dia Allah, paham nggak? Saya manusia, dia Allah. Gelar saya guru, gelar dia Tuhan. Nama saya Elia, namanya dia Hashem. Oh iya. Jadi paham kan? Ada nama, Ya. ada hakikat, ada gelar. Terus gini Kak, kok mereka selalu menyamakan sih Kak? Isa Al-Masih di Islam itu, Nabi Isa mereka itu katanya Tuhan Yesus gitu. Ya, Benar nggak, Kak? karena kalau nggak begitu, ya gimana saya katakan ya? Kalau nggak begitu, ya mereka nggak bisa menunjukkan bahwa mereka itu benar. Kan mereka itu kebanyakan memang kalau kita lihat dari apologet mereka itu kan menyerang kita itu karena tuntutan apa yang mereka imani kan. Misalnya Yesus tuh tidak tersalib, dia tidak tersalib itu dari argumentasi kitab mereka kan. Di dalam Alkitab kita bahkan data sejarah mengatakan dia tersalib, bahkan kebangkitannya pun dicatatkan Josephus Flavius. Tetapi itu ada data sejarahnya loh, tulisan Josephus. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu mereka datang dengan seenak jidatnya ngomong dia tidak tersalib tanpa bukti, hanya dengan asumsi, tanpa bukti loh. Dia mengatakan itu tidak benar. Ya, secara etika pengetahuan pun itu nggak masuk. Makanya saya katakan, apa yang mendasari Anda mengatakan itu tidak tersalib? Kalau hanya pandangan iman tapi tanpa fakta historis, yaitu sama saja asumsi teologi. Jadi kalau mereka menyamakan tanpa data, mereka sedang mempermalukan imannya sendiri. Saya harus katakan itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia telah bangkit pada hari ketiga. Itu fakta sejarah. Tapi apa sih arti fakta yang terjadi itu? Bahwa ternyata memang dia mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang dinyatakan oleh para nabi di perjanjian lama.
Lukas 16 ayat 16. Itu kan jelas. Yesus mati pada hari ketiga menggenapi tanda apa? Tanda Yunus. Dia naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Itu semua data sejarah. Bahkan Roma yang adalah prokurator pada saat Tuhan Yesus itu disalibkan, itu mencatatkan siapa aja yang tersalib. Dan mereka catat itu loh. Mereka mencatat. Anda bisa temukan bukti-buktinya sampai sekarang di tempat-tempat yang memang dilindungi sebagai situs-situs sejarah purbakala. Nggak bisa dibohongi yang begitu. Jadi kalau mereka mengatakan Yesus tuh nggak tersalib, Yesus tuh nggak begini, oke, kamu bisa ngomong begitu. Lalu data yang bisa kamu gunakan membantah yang kami punya ini apa dulu? Nah, inilah makanya orang Kristen itu perlu belajar data-data sejarah, perlu belajar segala sesuatu untuk bisa menjawab tuduhan mereka. Mereka berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanyalah nabi. Di mana dikatakan dia hanyalah nabi? Kalau di iman mereka berkata dia hanyalah nabi, apakah iman mereka yang datang 700 tahun itu bisa menyalahkan apa yang sudah ada di abad mula-mula sebagai permulaan zaman? Kekristenan itu yang membuka zaman loh. Saya katakan begitu. Kenapa? Kalender yang dipakai semesta saat ini itu adalah kalender yang didasarkan kepada Kristus. Makanya 2024 Masehi artinya 2024 tahunnya Mesias, tahunnya Kristus. Jadi semuanya didasarkan dan dikembalikan kepada siapa? Kepada Kristus, bukan yang lain-lain. Nah, mereka nggak mengerti hal yang begitu. Coba, kalau kalian memang teman-teman muslim di bawah, kalian punya data yang menyangkali data yang saya punya, lebih tua daripada tahun 95, ya, mengenai identitasnya Mesias, naik ke atas, tunjukkan sama saya. Ada nggak yang lebih tua dari situ? Ada nggak lebih tua, catatan sejarah ada nggak lebih tua daripada Injilnya Markus mengenai Kristus yang menyangkali apa yang Rasul Markus ungkapkan? Rasul Markus menulis Alkitab pada tahun 50. Kan nggak punya merekanya. Kalau nggak punya, lalu kenapa terlalu pede untuk apa? Untuk menyalahkan kekristenan hanya dengan kata Tuhan begini, kata Tuhan begini. Kan nggak nyambung. Logikanya begini deh. Saya punya anak. Saya menikah, saya punya anak. Ya, anak saya lahir, saya kasih namanya Christian gitu. Lalu saya buat akte kelahirannya. Cap tahun 2024. Ya, 2024 capnya kertasnya juga tahun 2024. Tiba-tiba nih ya, 700 tahun setelah hari ini, ada seorang nabi yang mengaku-ngaku, sayalah nabi benar, saya dari Tuhan. Anaknya si Elia, si Christian itu lahirnya bukan tahun 2024, tapi tahun 2027. Ya, tapi tidak ada bukti. Dia hanya mengaku dia dari Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, kamu lebih percaya yang mana? Yang punya data, yang bisa dicari akurasinya, atau yang hanya omongan doang? Yang punya data, Kak. Yang punya data. Nah, masalahnya kekristenan, penyaliban Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu punya data yang teruji di dalam metode saintis. Mereka punya apa? Salibnya Kristus ketika tersalib itu dimuseumkan karena dibawa kembali oleh atas perintah Ratu Helena. Sampai sekarang Anda bisa temuin itu. Kain Turin, bekas kafannya Tuhan Yesus. Uji karbon cocok. Nah, mereka punya apa? Kalau dia bilang tidak mati, lalu kain Turin itu punya siapa? Gitu loh. Jadi kita pun harus berhikmat. Orang Kristen tuh harus belajar agar iman kita tuh nggak diselewengkan dengan mudah oleh mereka. Karena bagaimanapun saya harus katakan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal apa yang benar. Karena mereka menggunakan apa yang menurut mereka benar, tapi tidak bisa dibuktikan untuk menyangkali apa yang bisa dibuktikan dengan benar. Lalu mereka mengaku si paling logika. Kenapa dalam hal ini logikanya tidak dipakai? Analogi saya tadi, mereka mengatakan si paling logika apa begini. Lalu kenapa dalam hal ini logikanya tidak dipakai? Bukankah itu paradoks? Mereka pun tersandung dengan ketritunggalan Allah. Itu karena mereka nggak mengerti apa iman kita Tritunggal. Di abad ketiga, pengakuan iman Nisea Konstantinopel sudah mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang Maha Kuasa. Kita udah percaya kepada satu Allah. Lalu disebut dengan Trinitas, satu Allah. Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman itu adalah Yesus, roh itu adalah Roh Kudus. Lalu, tiba-tiba mereka memfitnah Kristen itu menyembah 3 Tuhan. 400 tahun setelah pengakuan iman Nisea, mereka mengatakan Kristen menyembah 3 Tuhan. Nggak nyambung.
Karena iman kita tuh tidak pernah memahami yang seperti itu. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu didasarkan atas kesalahpahaman pemuka-pemukanya mereka sejak dahulu. Untuk itulah kita menginjili mereka agar mereka mengerti sumber yang akurat dan makna yang sesungguhnya dari apa yang mereka gugat itu. Gitu ya. Oke Kak. Terus kenapa katanya kita nggak punya Alkitab? Kristen itu nggak punya Alkitab katanya. Yang punya kitab itu hanya Islam. Katanya mereka tuh Argumentasinya apa mereka ngomong begitu? apa tadi ya Kak? Orang ramai banget. Saya masuk ke room itu narasinya pada kasar-kasar juga sih. Jadi saya nggak bisa ngerekam juga tadi bahasannya apa gitu. Ya itu tadi ngomongnya Kristen itu nggak punya kitab gitu. Yang punya kitab itu hanya Islam gitu. Terus apalagi tadi katanya itu? Aduh banyak banget sebenarnya. Ya, yang kalau mereka bilang Kristen nggak punya kitab, hanya kami punya kitab, tanya aja sama mereka, kitabmu di kanon tahun berapa? Apa Kak? Kitabmu di kanonnya itu tahun berapa? Tanya aja begitu. Kapan itu di kanon? Alkitab itu orang apa, Kak? Kristen, kanon itu disatukan, dikumpulkan. Nah, punya mereka kapan di kanon? Kalau mereka bilang kitab kami yang punya kitab, kalian nggak punya kitab. Kitabmu kapan di kanon? Abad ke-20 kan? Kitab orang Kristen di kanon di akhir abad ketiga. Nggak nyambung kan? Jadi yang sebenarnya punya kitab itu kita atau mereka? Kita itu di Itu, kitab Kak, kita di kanon itu di tapi akhir abad ketiga di Kartago. Tapi tadi sono banyak juga yang agama Kristen itu nggak bisa jawab apa gitu. Yang nggak bisa jawab karena nggak belajar. Iya sama kayak saya kali, mereka itu juga ya nggak punya ilmu gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang suka terpancing Kak. Ya biarkan saja ya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke yang lain Oke ya. Kak, makasih Kak ya. Izin turun Terus. Kak.